Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pertiwi. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Angkatan 29, kelompok 4, dengan tutor yaitu Bapak Dr. Andes Priyono, MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu kontemporer. Dengan latar belakang yaitu yang pertama adalah tujuan reformasi birokrasi tahun 2025. Untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan pegawai negeri sipil dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang menyebabkan posisi Indonesia dalam percaturan global belum memuaskan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, dan profesionalitas jabatan. Yang ketiga adalah kemampuan mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kontemporer. Adapun yang dimaksud dengan kontemporer adalah sesuatu hal yang modern yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Kemudian kita akan membahas mengenai perubahan lingkungan strategis. Perubahan merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Konsep perubahannya yaitu perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi, terutama untuk menjadikan PNS yang profesional, kita bisa melakukan dengan cara agar menjadi PNS yang profesional, kita bisa melakukan yang pertama yaitu mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab di sini maksudnya adalah tetap disiplin dan akuntabilitas, mengakui dan memperbaiki kesalahan yang dibuat dan berbicara berdasarkan data, menindaklanjuti dan menuntaskan komitmen serta menghargai integritas pribadi. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan sikap mental positif. Dengan bersedia menerima tanggung jawab, suka menolong, kemudian membantu orang lain sepenuh hati, tidak tamak dan tidak arogan, serta tidak bersikap diskriminatif atau melecehkan orang lain. Yang ketiga adalah mengutamakan keprimaan. Dengan belajar terus-menerus, semangat memberi kontribusi lebih dari yang diharapkan, dan selalu berjuang menjadi yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan kompetensi. Menunjukkan kompetensi di sini bisa ditunjukkan dengan kemampuan bekerja sama, memimpin dan mengambil keputusan, serta mampu mendengarkan dan memberi informasi yang diperlukan. Kemudian memegang teguh kode etik. Di sini kita bisa
menjaga konfidensialitas, tidak pernah berlaku buruk terhadap masyarakat yang dilayani maupun rekan kerja. Kemudian kita berpakaian sopan sesuai dengan profesi PNS dan menjunjung tinggi etika moral pegawai negeri sipil. Dalam perubahan lingkungan strategis ini, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing. Yang pertama itu dari yang paling dekat dengan kita, yaitu individu atau keluarga, kemudian masyarakat pada level lokal dan regional. Yang ketiga adalah nasional, dan yang terakhir adalah dunia atau global. Untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, diperlukan juga modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Modal insani yang dimaksud di sini adalah modal atau kapital dalam konsep modal manusia. Konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Kemudian ada modal intelektual yang seperti proaktif dan inovatif yang dapat dikembangkan untuk mengelola setiap perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah. Kemudian ada modal emosional. Di sini istilah emosional adalah emotional intelligence untuk menggambarkan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri. Kemudian modal sosial, di sini kita bisa bekerja sama di antara warga masyarakat dan untuk menumbuhkan kembali jejaring kerjasama hubungan interpersonal. Ya Allah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isu-isu strategis kontemporer, yaitu korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga bisa kita sebut sebagai penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan secara etimologis, kata korupsi yang berasal dari bahasa Latin yaitu corruption dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dan dapat disuap. Penyebab terjadinya tindak korupsi adalah dari faktor individu dan faktor lingkungan. Dari faktor individu, yaitu individu memiliki sifat yang tamak atau memiliki hasrat yang besar untuk memperkaya diri sendiri dengan sifat rakus atau serakah, kemudian moral yang lemah menghadapi godaan. Sebagai contoh, ketika seseorang yang moralnya tidak kuat pasti cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan tersebut bisa berasal dari atasan, teman setingkat, atau bawahan, atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk korupsi. Selain itu, gaya hidup konsumtif juga bisa menjadi masalah yang besar apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga bisa membuka peluang untuk menghalalkan segala cara agar dapat memenuhinya. Kemudian, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri terdiri dari aspek sikap masyarakat yang terhadap korupsi seperti masyarakat biasanya menghargai seseorang karena kekayaannya, sehingga banyak masyarakat yang terdorong untuk melakukan korupsi agar menjadi kaya.
Kemudian ada aspek ekonomi. Korupsi bisa terjadi karena pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan seseorang. Nah, dari keterdesakan inilah yang membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak korupsi. Lalu, aspek politis. Ketika seseorang meraih dan mempertahankan kekuasaan, maka sangat berpotensi untuk melakukan tindak korupsi. Yang terakhir adalah aspek organisasi. Kultur atau budaya organisasi maupun atasan pada organisasi mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada anggotanya. Apabila pemimpin tersebut berbuat korupsi, maka berkemungkinan besar bawahannya juga akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. Selain itu, masih lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang menjadikan terbuka peluangnya terjadinya tindak korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu kerugian uang negara. Kerugian uang negara yaitu segala sesuatu yang merugikan negara baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian penyuapan atau suap menyuap, yaitu upaya memuluskan atau meloloskan suatu harapan, keinginan, kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Kemudian pemerasan, dengan memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, misalnya dengan menaikkan tarif di luar ketentuan yang berlaku. Kemudian ada juga perbuatan curang. Berbuat curang atau membiarkan perbuatan curang terhadap pengadaan barang atau jasa. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Yang selanjutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi di sini dalam artian luas itu meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diperoleh baik dalam negeri maupun luar negeri ataupun melalui sarana elektronik maupun sarana non-elektronik. Akibat atau dampak korupsi. Korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, meningkatkan angka kriminalitas, dan masih banyak lagi. Upaya dalam memberantas korupsi bisa dilakukan dengan pembentukan lembaga anti korupsi. Indonesia telah memiliki lembaga independen khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sedangkan instansi maupun lembaga atau kementerian biasanya diaudit oleh inspektorat maupun BPK. Kemudian adanya upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, isu strategis kontemporer yang selanjutnya adalah narkoba. Jika di kalangan masyarakat luas, biasanya narkoba ini juga dikenal sebagai nafsa atau di mana keduanya itu memiliki kandungan makna yang sama. Nah, makna atau istilah yang sama. Narkoba adalah merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, sedangkan nafsa adalah akronim dari narkotika, psikotropika, tropika, dan zat adiktif lainnya.
Narkotika mengandung pengertian sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Nah, dari narkotika ini ada 3 golongan. Nah, golongan pertama ini ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Ya, contohnya adalah opiat seperti morfin, heroin, petidin, candu. Kemudian ganja atau kanabis, marijuana, hasis. Kemudian yang ketiga adalah kokain, serbuk kokain, pasta kokain, dan daun koka. Golongan kedua ini berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti morfin dan petidin. Kemudian, golongan ketiga berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein. Kalau yang golongan kedua itu berpotensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan, kalau yang golongan ketiga ini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang selanjutnya adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika ini dibedakan menjadi 4 golongan. Maaf. Yang pertama adalah golongan 1, hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi serta sangat berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ekstasi, LSD. Kemudian golongan kedua, berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya amfetamin, sabu, metilfenidat, atau Ritalin. Yang ketiga, golongan yang ketiga, berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi sedang mengakibatkan ketergantungan, contohnya pentobarbital, flunitrazepam. Kemudian ada golongan keempat, berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya diazepam, bromazepam, fenobarbital, clonazepam, dan lain-lain. Selanjutnya ada zat adiktif. Nah, zat adiktif lainnya ini adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Contohnya adalah minuman beralkohol, kemudian inhalsia atau gas yang dihirup, dan solven, zat pelarut yang mudah menguap, seperti lem, thinner, cat kuku, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah tembakau, dan lain-lain. Isu selanjutnya adalah terorisme dan radikalisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Selanjutnya adalah radikalisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat
revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Yang ketiga adalah radikal terorisme. Radikal terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal mengatasnamakan ajaran agama atau golongan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, dan agama dijadikan sebagai senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. Ada 4 tipe kelompok teroris yang beroperasi di dunia. Yang pertama, contohnya yaitu teroris sayap kiri atau left wing teroris, yang merupakan kelompok yang menjalin hubungan dengan gerakan komunis. Kemudian ada teroris sayap kanan atau right wing teroris, yang menggambarkan bahwa mereka terinspirasi dari fasisme. Kemudian ada etnonasionalis atau teroris separatis. Kemudian ada juga teroris keagamaan. Selanjutnya kita membahas tentang money laundering atau pencucian uang. Kegiatan pencucian uang adalah upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang dan atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut. Dengan proses kegiatan pencucian uang ini, uang yang semula merupakan uang haram diproses dengan pola karakteristik tertentu sehingga seolah-olah menghasilkan uang yang bersih atau uang yang halal. Menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Yono Rexodiprodjo menyebutkan proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Perang proksi merupakan bagian dari modus perang asimetrik sehingga berbeda jenis dengan perang konvensional. Perang asimetrik bersifat irregular dan tak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempurannya. Perang proksi memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya. Sasaran proxy war di sini yaitu mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, dan tanpa ideologi sama dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum perang terjadi. Kemudian ada kegiatan mass communication. Mass communication di sini termasuk cybercrime, hate speech, dan hoax. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Pelakunya pada umumnya harus menguasai teknik komputer, algoritma, pemrograman, dan sebagainya, sehingga mereka mampu menganalisa sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak, atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya. Terdapat beberapa jenis cybercrime yang dapat digolongkan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Secara singkatnya saja, yaitu sudah tertera di sini seperti unauthorized access, illegal content, penyebaran virus, dan lain-lain. Kemudian ada hate speech. Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Dengan kebencian yang tidak terkontrol, sangat mudah terjadi, apalagi dengan karakter anomalitas yang menyebabkan para
pengguna merasa bebas untuk menyampaikan ekspresi tanpa memikirkan efek samping atau dampak langsung terhadap objek atau sasaran ujaran kepentingan. Kemudian, hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isinya. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Pelaku hoax dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perilaku aktif dan pasif. Perilaku aktif melakukan atau menyebarkan berita palsu secara aktif, membuat berita palsu, dan sengaja menyebarkan informasi yang telah dibuat kepada halayak. Sedangkan pelaku pasif adalah individu atau kelompok yang secara tidak sengaja menyebarkan berita palsu tersebut tanpa memahami isi atau terlibat dalam pembuatannya. Kemudian, yang kita bahas terakhir adalah teknik analisis isu-isu. Teknik analisis isu-isu di sini meliputi isu kritikal, isu scan, dan teknik analisis isu. Isu kritikal ada 3, yaitu isu saat ini. Yang pertama yaitu isu saat ini. Isu saat ini merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambilan keputusan. Kemudian isu berkembang itu merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Sedangkan isu potensial adalah kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen seperti sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu tersebut di masa depan. Kemudian ada pendekatan lain dalam memahami apakah isu yang dianalisis tergolong isu kritikal atau tidak adalah dengan melakukan isu scan, yaitu teknik untuk mengenali isu melalui proses scanning. Untuk mengetahui sumber informasi terkait isu tersebut sebagai berikut. Yang pertama, media scanning, yaitu penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional, dan media lainnya yang dapat diakses publik secara luas. Kemudian existing data, yaitu dengan menelusuri survei, polling, atau dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Kemudian yang 3 yaitu knowledgeable, seperti profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini, dan sebagainya. Kemudian public and private organization seperti komisi independen, masjid atau gereja, institusi bisnis, dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tertentu. Yang kelima adalah public at large, yaitu masyarakat luas yang menyadari akan satu isu secara langsung dan tidak langsung bertambah dengan keberadaan isu tersebut. Yang terakhir yang kita bahas yaitu teknik analisis isu. Berikut ini merupakan beberapa alat bantu menganalisis isu. Yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah dianalisis menggunakan teknik tapisan. Jadi setelah memahami berbagai isu kritikal, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk
bagaimana memahami isu tersebut secara utuh, dan kemudian dengan menggunakan kemampuan berpikir konseptual dicarikan alternatif jalan keluar pemecahan isu. Teknik tapisan isu ini bisa menggunakan AKPK, yaitu aktual. Aktual di sini berarti isu ini benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Kemudian khayalakan berarti isu tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang. Kemudian problematik, yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan, yang artinya masuk akal, realistis, relevan, dan dapat memunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Alat bantu tapisan lainnya itu bisa menggunakan kriteria USG, yaitu urgensi atau seberapa mendesak suatu isu yang harus dibahas. Kemudian seriousness itu seberapa serius suatu isu harus yang urgensi tadi harus dibahas, seberapa mendesak suatu isu harus bahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness itu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian growth itu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Kemudian teknik analisis isu ini ada 3. Yaitu mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Lalu ada fishbone diagram, yaitu memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang dan menekankan pada hubungan sebab akibat. Kemudian bisa dengan melalui pendekatan analisis SWOT yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi dengan menggunakan memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang, opportunities, kemudian meminimalkan kelemahan, weakness, dan threats. Yang ketiga adalah analisis kesenjangan atau gap analysis. Gap analysis adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Metode ini merupakan alat evaluasi bisnis yang menitik beratkan pada kesenjangan saja. Ya. Sekian penjelasan terkait dengan analisis isu kontemporer. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.